organisasi pemuda. Perkenalkan, nama saya Abed Nego. Kami dari kelas 9D. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran mengenai bioteknologi. Check it out. Tempe ini enak banget ya, Ayu. Tapi kamu tahu gak sih, ternyata ini hasil dari bioteknologi loh. Hah? Bioteknologi itu yang kayak di laboratorium itu ya? Emang tempe termasuk? Iya, bahkan yang laboratorium ini juga termasuk hasil bioteknologi. Wah, aku baru tahu loh. Yuk kita pelajari lebih dalam. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang digunakan dalam proses bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Agen bioteknologi ada yang digunakan satu secara utuh, seperti bakteri, dan ada yang digunakan sebagian, yaitu enzim atau DNA. Sejarah bioteknologi. Louis Pasteur, orang Jerman asal Prancis, pertama kali menemukan mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Ilmuwan kedua yaitu Edward Teschner menemukan fermentasi alkohol dalam antara lain pada tahun 1897 menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Biasanya menggunakan alat yang sederhana, tanpa peralatan canggih, menggunakan metode sederhana, tanpa sterilisasi, produksinya sedikit, dan menggunakan teknik fermentasi. Proses ini menggunakan fagi, bakteri, dan jamur. Yang kedua, bioteknologi modern. Biasanya menggunakan alat yang sudah canggih, berdasarkan penelitian, produksinya massal, menggunakan proses sterilisasi modern, dan menggunakan enzim dan DNA. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai sejarah, pengertian, dan juga pembagian bioteknologi, Sekarang, yuk kita belajar contoh-contoh penerapan bioteknologi konvensional yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Pertama, tape singkong. Tape dibuat melalui proses fermentasi dengan jamur Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi ini mengubah karbohidrat pada singkong menjadi asam dan alkohol, sehingga tape menjadi lembut dan manis. yang kedua ada keju. Keju dibuat dengan proses fermentasi terhadap susu dengan menggunakan jamur Penicillium roqueforti atau Propionibacterium atau Lactobacillus. Proses ini membuat susu menjadi menggumpal sehingga menghasilkan tekstur keju yang gurih dan lembut. Oncom dibuat melalui proses fermentasi dari jamur Neurospora crassa. Jamur ini tumbuh pada bahan seperti ampas tahu atau kacang tanah, sehingga menghasilkan oncom yang kaya akan protein dan memiliki aroma yang khas. Yogurt seperti yang diminum oleh Ayu di awal tadi. Yogurt dibuat dengan proses fermentasi terhadap susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Proses ini mengubah laktosa menjadi asam laktat sehingga menghasilkan yogurt yang lebih kental, segar, dan juga tahan lama. Kalau tadi kita udah ngebahas bioteknologi konvensional, sekarang kita ngebahas bioteknologi yang lebih canggih yuk. Bet. Abe. Betul, yaitu bioteknologi modern yang sudah banyak digunakan di dalam bidang pertanian, peternakan, bahkan kedokteran. Going back to Honolulu just to... Pada bidang pertanian, tutur jaringan adalah memperbanyak tumbuhan dengan menggunakan metode totipotensi jaringan meristem. Tutur jaringan dilakukan di dalam media yang steril, seperti yang biasanya digunakan anggrek, agar hasilnya banyak dan kualitasnya sama. Kedua, bidang kesehatan. Cloning adalah upaya memperbanyak atau menggandakan makhluk hidup baru dengan cara menggabungkan inti sel somatik dan sel telur tak berinti. Contohnya domba bayi. Bayangkan dari satu sel bisa menciptakan banyak atau yang bisa menggandakan banyak makhluk hidup baru yang identik. Bidang peternakan, inseminasi buatan adalah metode menginjeksikan langsung sel sperma kepada rahim untuk mendapatkan keturunan. Contohnya sapi. Cara ini, peternak bisa menghasilkan sapi atau kambing
dengan kualitas yang tinggi atau yang sangat baik. Yang kedua ada tanaman transgenik, teknik memodifikasi DNA agar lebih unggul dan tahan lama. Contohnya jagung. Jagung tahan lama atau padi yang menghasilkan vitamin A atau disebut golden rice. Nah, selanjutnya ada bayi tabung. Bayi tabung adalah teknologi yang membantu pasangan yang sulit mempunyai anak. Bayi tabung adalah proses pendahuluan dari sel telur atau sel sperma dari luar tubuh perempuan. Apakah penerapan lain bioteknologi? Yang pertama di bidang pertanian, kita bisa menggunakan metode pestisida, menggunakan bakteri Bacillus thaliensis untuk mengembangkan hama ulat. Yang kedua di bidang pertambangan, menggunakan biobakteri peroksida. Bakteri ini mengekstra emas dan perak di dalam bebatuan. Yang ketiga di bidang pangan, menggunakan makhluk hidup bersatu untuk meningkatkan kebutuhan pangan protein sel tunggal. Contohnya Chlorella dan Candida utilis. Dari berbagai penerapan tadi, tentu bioteknologi memiliki banyak manfaat, tapi juga ada kekurangan. Yuk kita lihat apa saja kelebihan dan kekurangan bioteknologi bersama Ayu dan Abed. Kelebihan atau kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama, kelebihan biaya murah, teknologi sederhana, penerapan mudah. Yang kedua, dampak negatif, dipengaruhi keadaan alam, perbaikan sifat individu tidak langsung terjadi. Yang ketiga, tidak menghasilkan bibit unggul. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern. Kelebihannya, hasil bibit unggul, pencemarannya rendah, hasilnya cepat, dan dapat menghasilkan produk obat baru. Kemudian kekurangannya, yaitu biayanya tinggi, teknologinya sulit diterapkan, dan dapat merusak ekosistem, tetapi tergantung pada penggunaan manusianya.